1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Aris Lase dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Kami sedang berbincang tentang penderitaan. Ini kata yang banyak orang tidak suka, tetapi mau tidak mau kita harus lewati ini ya. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa juga bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kenapa kita orang percaya mengalami penderitaan? Apapun bentuknya, yang pasti lewat itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Pak Aris, bukankah masalahnya yang jadi problem hari-hari ini kata penderitaan itu tidak banyak didengungkan lagi. Yang didengungkan yang sering kita dengar, Tuhan tuh baik, Tuhan menolong kita. Kalau kita ikut Tuhan, kita diberkati, kita dilindungi, sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, miskin jadi kaya, begitu. Nah, bagaimana ini dengan hal ini? Di mana berita-berita itu kan sering kita dengar nih dalam khotbah-khotbah di mimbar, di mana saja begitu ya. Nah, kalau ternyata kenyataannya seperti ini, bagaimana kita harus menjawab kepada setiap kekasih Tuhan atau setiap umat Tuhan yang bertanya, di mana Tuhan? Ya, harus kita pahami dan kita harus sadar bahwa penderitaan itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Saya membuka di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Misalnya dalam Roma pasal 5 ayat 12 ya. Roma. Nah, dalam Roma 5 ayat 12 ini sebenarnya yang kita harus pahami dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi awal mulanya sakit penyakit itu ada karena dosa. Ya. Tentu siapapun dia, ya, karena dia keturunan Adam dan Hawa yang telah memberontak, yang telah seteru dengan Tuhan, pasti mengalami yang namanya sakit penyakit. Ya, saya sudah sampaikan awalnya tadi bahwa binatang, hewan pun ikut merasakan dosanya Adam dan Hawa, apalagi kita manusia. Nah, di mana letak kemuliaan Tuhan? Saya katakan bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia yang punya free will, punya kehendak bebas. Tentu terlalu kita menggunakan kebebasan, maka Tuhan juga ada kebebasan secara terbatas. Ya. Artinya kita harus mengenal diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Ya, kita mengenal diri kita sebagai orang yang sudah dianugerahkan. Sekarang begini, kadang-kadang manusia itu tidak fair ya. Oh, mengapa Tuhan tidak menghukum orang jahat? Kenapa menghukum saya misalnya? Kenapa harus saya yang mengalami ini gitu? Nah, pertanyaan saya, mengapa Tuhan hanya tidak membedakan, ya, membedakan misalnya hanya sama orang jahat yang dia kasih hujan, dia kasih kepada kita kemarau. Tapi rupanya semua manusia mengalami hal yang sama. Ya, kadang-kadang Tuhan bingung melihat manusia ini sebenarnya. Untung Tuhan itu bukan Tuhan yang suka bingung ya. Bukan. Ya. Jadi karena keegosentris, berpusat pada pribadi, akhirnya dia kecewa. Jadi saya lihat begini, bahwa kenapa hari ini seperti pertanyaan Mbah Wahyu tadi, bahwa kenapa hari ini masalah penderitaan dikuburkan, ya, atau tidak diingat, tidak disampaikan, tidak dikupas tuntas, karena manusia tidak suka mendengar hal itu. Ya, karena manusia tidak suka penderitaan, tapi maunya happy, bahagia, sejahtera, diberkati, kaya raya. Nah, tetapi kalau kita melihat, ada banyak khotbah-khotbah yang bagus juga yang membahas penderitaan. Kebanyakan mereka hanya melihat misalnya kekayaan Abraham, ya. Mereka tidak membahas misalnya perempuan janda sarfan bagaimana gitu kan. Nah, artinya
manusia ini maunya hanya yang enak-enak saja, ya. Padahal sekali lagi saya sudah sampaikan awal-awal tadi bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan kekal. Itu jaminan yang pasti, tidak bisa diubah-ubah lagi dan tidak bisa dikompromi bahwa Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kalau masalah penderitaan, masalah kesusahan hidup, masalah sakit penyakit COVID-19, Tuhan tidak membeda-bedakan itu, ya. Karena kita awalnya kita orang berdosa. Tetapi perbedaan kita ketika nanti mengalami kematian itu. Yang jahat masuk neraka. Yang sudah ditebus Yesus masuk surga. Ini perbedaan. Dan ini tidak bisa lagi dikompromikan, ya. Berarti tadi Pak Aris kan katakan bahwa penderitaan itu ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Betul Berarti sekali. bukan Tuhan yang bikin penderitaan itu? Bukan. Bukan, ya. Karena keinginan manusia itu. Nah, Ya. karena dosa tadi, ya. Karena dosa. Nah, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan kita harus menderita? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Suatu saat saya ketemu orang, ya. Dia curhat sama saya sambil saya senyum-senyum juga karena dia cerita, saya ini Pak Aris, saya sudah korban sama Tuhan. Semua kewajiban gereja saya sudah berikan. Persembahan, Persembahan, gitu. Nyumbang gitu. Semua, ya. Bahkan kebaktian kalau orang lain hanya 2 kali seminggu, saya bisa 4 kali, gitu kan. Wah, luar biasa. Dan saya menderita untuk Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan kesuksesan dalam hidup saya? Kenapa saya menderita selama hidup saya? Saya katakan itu adalah anugerah buat ibu. Dia kaget, kok anugerah penderitaan? Menderita kok anugerah gitu kan. Saya katakan, kalau ibu bisa bertahan sampai hari ini dan masih tetap percaya sama Tuhan dan setia sama Tuhan, itu anugerah. Karena belum tentu orang yang sekaya ibu pun ketika jatuh, bangkrut misalnya, dia tinggalkan Tuhan. Tetapi dengan cara ini, ibu jadi berkat bagi orang lain. Dia bilang, bagaimana saya bisa kasih berkat? Saya orang susah sekarang. Nah ini kadang orang tidak mengerti bahwa ketika ia bersaksi bahwa saya melewati hari demi hari dalam kesusahan dan penderitaan, dia bisa membangunkan orang lain yang lagi imannya kandas. Tetapi ada banyak orang yang hari ini yang merasa, saya belum buat apa-apa, saya belum bisa memberikan untuk Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika kita menahan penderitaan, maka di sanalah kemuliaan Tuhan sebenarnya. Ada banyak orang yang hari ini susah, ya, hidupnya susah dan kita lihat, tetapi dia menjalaninya. Dan suatu saat dia menjalaninya, dia merdeka. Ketika dia merdeka dari kebebasan dari kesusahan hidup, maka itu adalah anugerah Tuhan. Karena dia tidak mungkin berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Nah, jadi di mana kemuliaan Tuhan di situ? Ya, kemuliaannya Tuhan yaitu ketika kita bisa melewati hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan. Itu kemuliaan Tuhan, ya. Ya memang hati kita menjerit, ya. Kita merasa, wah, Tuhan tidak berpihak kepada kita lagi. Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak memberkati kita. Jangan hanya melihat berkat, tetapi ketika kita ada sukacita hari ini, ada penghiburan dalam hati kita, itu berkat. Itu berkat. Ya, karena orang sering mengukur berkat itu dengan sesuatu yang materi. Ya. Mungkin kekasih Tuhan bilang, iya Pak Aris nggak pernah menderita sih, jadi nggak tahu gitu. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris di off air, ya, kekasih Tuhan. Jadi kalau kata penderitaan itu hal yang biasa, Pak, ya. Hal yang biasa. Saya sedikit bersaksi. Saya ini anak hamba Tuhan, Bu Wahyu. Mungkin kalau saya belum diselamatkan, saya nggak mau jadi anak hamba Tuhan. Saya tahu kehidupan anak hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu sendiri. Karena papa saya mengembalakan di desa. Bayangkan saja itu, bukan jemaat yang korban tuh jemaat, kasih makan jemaat, bukan hanya makan rohani, makan secara fisik. Nah, makan jasmani juga. Makan jasmani. Jadi saya tahu jadi hamba Tuhan nggak mudah, gitu kan. Terus kenapa tetap mau jadi hamba Tuhan? Nah, inilah panggilan sebenarnya. Awalnya saya tidak sekolah teologi. Saya mau sekolah hukum, tapi tiba-tiba ada suatu hal yang membuat saya
terpanggil pertama-tama ketika saya SMA ini. Saya SMA kelas 3 mau tamat, menentukan mau kemana. Bapak saya arahkan untuk jadi hamba Tuhan. Semua keluarga tidak setuju. Semua, hanya bapak saya tok. Termasuk mama saya nggak setuju. Tahu rasanya jadi hamba Tuhan saya. Di desa lagi ya. Ya, di desa. Akhirnya mama saya bilang, detik-detik kematian mama saya. Waktu itu saya kan orang Nias, orang Sumatera Utara. Waktu itu terjadi gempa bumi 2005. Saya kelas 3 SMA itu. Terus seminggu sebelum itu saya nggak tahu, kok mama saya telepon. Mama saya di desa, papa saya mengembalakan di desa, saya di kotanya, di kota Gunung Soli, di sekolah SMA. Dia telepon, nah anakku, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa, hanya satu harta yang kuberikan padamu, layanilah Tuhan seumur hidupmu. Itu pesan papa ya? Pesan mama. Oh, pesan mama. Pesan mama. Padahal tadinya nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Malah papa saya akhirnya nggak mau jadi hamba Tuhan gitu. Akhirnya seminggu atau 4 hari selang waktu itu mama saya meninggal. Beliau sakit waktu itu? Bukan, karena gempa bumi, ditimpa oleh gempa bumi. Tetapi dalam pembicaraan kami sebelumnya meninggal itu mengarahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Bahwa walaupun kita dalam keadaan susah, kalau kita melayani Tuhan itu ada sukacita yang berkelimpahan. Jangan ukur melayani Tuhan secara materi, tapi ukurlah seberapa jauhnya kamu mengasihi Tuhan. Gak lama kemudian dia meninggal. Dan ketika saya tamat, saya konseling sama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan dari rupanya baru saya tahu ini sekarang Jawa Timur di Jember. Hamba Tuhan dari salah satu gereja, saya nggak sebut. Dia konseling saya. Dan karena keluarga semua tidak setuju jadi hamba Tuhan, saya sekolah sekuler dulu gitu. Saya sekolah sekuler 1 tahun. Sekolah apa waktu itu? Ya kalau di sana IKIP ya. IKIP. Ya. Keguruan ya. Ya jadi saya setahun malah bukan semakin baik kehidupan saya, semakin kacau. Makan uang kuliah lah segala macam ya, itulah kacau. Tetapi saya ingat lagi bahwa apakah kembali melayani Tuhan itu suatu kebahagiaan. Saya memutuskan untuk mau sekolah Alkitab di Jakarta. Cari-cari donatur, ya nggak ada donatur. Ada satu hamba Tuhan dari om saya, dia sampaikan begini-begini, nanti kita atur sampai ke Jakarta. Akhirnya sekolah memanggil dan berkata kamu sekolah Alkitab. Di tengah-tengah sekolah Alkitab pun, di tengah-tengah belajar sekolah Alkitab sampai 6 STT saya keluar masuk. Kenapa? Nah itu dia. Nah berkelahilah gitu kan. Oh banyak kasus ulahnya. Ya jadi bandel gitu. Bandel ya. Padahal sudah sekolah STT itu ya. Sudah sekolah STT, anak pendeta lagi. semua masih suka berkelahi. Masih suka berkelahi. Sekarang gimana? Oh tidak lah. jadi istilahnya perubahan hidup itu sebenarnya ketika Tuhan mengubah hidup kita dan ada hati mau diubahkan Tuhan. Apa yang mengubahkan Bapak sehingga dari yang tadinya suka berkelahi? Ini mahasiswa STT loh suka berkelahi guys Tuhan. Sehingga berbalik enggak lagi meninggalkan semuanya itu. Saya dulu di Monas itu saya perokok dulu. Sudah semester 5 STT. Sudah semester 5 STT. Ketahuan, sebentar, waktu masuk STT itu memang tidak di screening ya? Tidak di screening ya? Ya. Tetapi atau jangan-jangan jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan. ya karena lumayan cerdas juga dalamnya. Tapi kan manipulasi semua, tidak ada perubahan. Waktu itu ya karena waktu SMA, waktu kuliah 1 tahun itu saya kacau minum ya. Di Senen itu masih kenal siapa saya karena ada lapo orang Batak. Jual-jual minuman yang keras. Lapo tua. Lapo tua gitu kan. Ya itu mereka kenal saya. Dulu kalau saya hari Sabtu keluar dari kampus? Asrama, dari kampus, ya itu mabuk di situ. Udah semester 5 mau semester 6. Semester 4 saya sudah melayani Tuhan, khotbah, memimpin pujian, tapi masih merokok, masih minum. Untung gitu kan? tidak ditampar di atas mimbar ya. Wah, tidak ditampar itu. Nah, jadi saya bertobat sungguh itu 2008. Ada peristiwa khusus kah yang membuat Bapak berbalik? Pada waktu itu selain saya
lihat bahwa saya kotor, saya menjijikan sekali. Saya tidak lihat bahwa saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Suatu saat ada sesuatu yang saya renungkan, masalah kematian. Ada banyak orang yang saya kasihi mati, meninggal. Ada juga teman sahabat saya meninggal. Dan saya renung, rupanya kehidupan ini tidak lama. Kalau saya melanjutkan ini dan berbuat munafik, saya hamba Tuhan, saya keluarga hamba Tuhan, saya akan hamba Tuhan ke depan. Tetapi di situ ada sesuatu yang di luar kesadaran diri saya, itu yang mengubah hidup saya. Pada waktu itu saya menangis dan baru saya lihat sekarang nih di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 bahwa rupanya ada kelegaan ketika saya menangis dan berserah pada Tuhan, ya. Setelah itu plong, masalah itu ibaratnya dunia ini sampah di dalam kehidupan saya. Di kacamata saya itu dunia ini sampah, baik untuk masalah nafsu, baik untuk masalah mabuk, merokok, maupun masalah kesombongan, semua itu sampah. Dan di situ saya menangis dan saya berjanji saya akan melayani Tuhan seumur hidup, sekalipun menderita, sekalipun susah. Bahkan itu sudah kontrak mati di depan ya? Iya, saya tanpa saya dikhotbahkan, tanpa ada KKR juga, tanpa ada mujizat atau apapun. Tetapi waktu itu saya masih ingat, saya sendiri di kamar, saya selesai membaca Alkitab karena persiapan hari Minggunya, hari Jumat sore jam 6, saya masih ingat. Di situ terjadi perubahan dalam hidup saya. Apakah drastis berubah begitu? Betul, drastis berubah. Yang tadinya pemarah di kampus, tidak mau diganggu, ya semuanya, egonya tinggi sekali. Dan mungkin kalau ada yang kenal saya, kadang-kadang identitas saya nggak kasih tahu karena dulu kacau waktu saya masih STT gitu kan. Ya makanya saya bilang keluar masuk STT itu ada 6, terakhir 7. Ya saya tamat. Angka sempurna itu, Pak. Ke-7 itu saya wisuda master di situ. Ya puji Tuhan. Tapi dengan berjalan waktu itu ada yang 3 bulan saya di STT ini. Dikeluarkan atau keluar sendiri itu? Kadang keluar, kadang karena putus cinta. Banyak masalahnya. Ya jadi saya katakan bahwa tidak semua juga anak STT itu mengalami perubahan, tapi proses. Saya tidak menghakimi mereka bahwa belum lahir baru, tapi perubahan atau kehidupan anak hamba Tuhan atau hamba Tuhan pun itu proses. Tapi kalau sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan nggak berubah, nah ini itu terlalu. Kalau orang luar pulau terlalu itu. Ya jadi perubahan itu terjadi setelah kita mengalami kelahiran kembali. Oke, Pak, setelah Bapak berubah begitu ya dari kehidupan lama yang carut marut, walaupun Anda Bapak adalah mahasiswa STT waktu itu. Apakah kehidupan jadi enak setelah itu? Saya lebih enak daripada dalam arti fisik, uang lancar, tidak pernah menderita, tidak pernah kekurangan uang dan lain sebagainya begitu? Itu salah. Kalau saya beritahu, saya akan diutus dari Jakarta. Mahasiswa manapun tidak akan berani hidup di kota seperti Surabaya. Kenapa, Pak? Karena kehidupannya besar dan biaya hidup besar. Masa, Pak? Bayangkan. Gitu ya? Dibanding Jakarta besar mana? Jakarta lah. Ya tergantung sih. Mentang-mentang saya orang Surabaya ya, bilang. Tapi saya lihat bahwa hampir sama Jakarta sebenarnya Surabaya. Saya dari gereja itu disupport 750 sebulan. Kos saya 400.000 per bulan. Jadi makan apa, Pak? Saya tidak punya motor, saya tidak punya kendaraan. Ibarat saya kalau kamu mau melayani Tuhan, ya layani Tuhan di Surabaya. Tidak punya gereja yang menampung, ya berjalan sendiri. Ya suatu saat ya saya menangis, ya saya bilang, Tuhan gimana bisa hidup ini? Ya, hanya saya berkata, kalau Tuhan panggil saya di saat lapar pun puji Tuhan. Di saat lapar, yang penting saya tidak pulang makan di surga aja. Iya, saya tidak mencuri saja gitu kan. Tetapi kita sebagai manusia diberikan hikmat. Ya, saya tidak pernah gengsi. Waktu pertama sekali saya di Surabaya, saya nggak beritahu status saya hamba Tuhan. Kenapa? Karena apa saja pun saya kerjakan. Saya pernah jadi kuli bangunan. Saya pernah jadi yang penting kerja kasar lah.
Saya tidak beritahu saya master. Kalau dibilang pendeta ya, bukan. Tapi saya apa? Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Ya saya melayani Tuhan. Namanya melayani Tuhan nggak perlu jabatan saya gitu. Bukan bohong. Tapi saya tidak mau jadikan diri saya tersandu dengan mereka loh. Karena mereka lihat hamba Tuhan itu bukan segitu. Nggak menderita susah begitu. Tapi saya menjadi contoh. Ketika hari ini saya bisa bersaksi, itu bukan disombongkan, tapi itu realita hidup. Bahwa ya, ketika melayani Tuhan ketika tidak otomatis melayani Tuhan, semuanya otomatis baik semuanya dan baik. tidak melewati penderitaan ya. Dan saya puji Tuhan hari ini ya walaupun tidak berkelimpahan tapi Tuhan cukupkan dan saya jadi berkat buat orang lain, itu lebih baik. Belum tentu orang yang berkelimpahan yang punya ini punya itu bisa jadi berkat. Nah jadi saya bersyukur hari ini walaupun hidup pas-pas istilahnya, pas butuh pas ada Pak. Pas. Jadi saya lihat bahwa kehidupan saya lebih nyaman dibanding sebelumnya. Kalau saya misalnya hari itu waktu saya belum lahir baru mabuk, kan puas kan mabuk. Ya nanti saya di kos teman seharian tidur, terus bohong nanti sama di kampus. Sorry ya saya pelayanan gitu kan. Pelayanan di mana, di gereja mana? Oh saya sebut aja nama gereja. Di telepon sana nggak ada saya. Di mana kamu waktu telepon? Saya lagi di jalan. Banyak bohong kan? Nah jadi akhirnya hari ini saya merasa lega lah menjadi anak Tuhan yang serius. Walaupun akhirnya saya lihat hari ini perlu juga anak-anak Tuhan mendengar seperti ini, apalagi anak hamba Tuhan. Ya. Saya lihat banyak anak hamba Tuhan yang pakai anting-anting segala macam, tatoan juga. Saya bilang, aduh, ini kehidupan saya yang dulu. Tetapi kalau Tuhan merubah hidup kita, pertama dulu menyerahkan. Ada kepasrahan. Ingin diubah Tuhan, saya mau dirubah oleh Tuhan. Kalau kita mau dirubah oleh Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, ya. Nah, jadi persoalannya hari ini kita mau diubah Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak mau diubah Tuhan, bagaimanapun, ya, sehebat sekuat apapun Tuhan bisa dia lakukan, tetapi dia tidak menentang sifatnya, di mana dia sudah memberi kehendak bebas pada kita. Nah, jadi dalam kehidupan saya luar biasa. Nah, saya rasa dengan COVID-19 ini Tuhan akan mengubah personal kita, ya. Dan Tuhan memberi waktu kita. Ada banyak hari ini. Kalau kita tidak berubah itu terlalu tadi. Terlalu ya. Ya. Sudah kondisi seperti ini nggak berubah, itu terlalu lagi, ya. Terlalu. Nah, kekasih Tuhan, menghadapi penderitaan, saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, atau mungkin masalah hubungan dengan pasangan atau dengan keluarga. Yang pasti penderitaan itu masing-masing orang beda ya. Nah, bagaimana kita harus merespon ketika penderitaan itu datang? Sabar, kami akan perbincangan poin tersebut sesaat lagi dan Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.